Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan mengedukasi mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ya, kita mengedukasi supaya makin dicerahkan. Begini judulnya, Ismail bukan seorang nabi. Anda tahu Ismail? Ismail adalah anak dari Ibram, bukan Ibrahim. Ya, anak dari Ibram lah, begitulah ya. Atau dalam bahasa Alkitab Abram. Bedanya gini. Ya, kalau sebelum disunat, sebelum ujung pisangnya dibuka, itu namanya Ibram atau Abram. Setelah ujung pisangnya disunat, dibuka, namanya berubah jadi Abraham atau Ibrahim. Jadi clear, Ismail itu anaknya Ibram, anaknya Abram. Waktu itu belum disunat Abrahamnya. Lalu setelah disunat, Abraham memperanakkan Ishak. Jadi Ismail itu anak dari Abraham, tapi Abrahamnya belum disunat. Jadi Ismail anak Abraham apa anak Abram? Anak Abram. Ismail bukan anak Ibrahim, bukan. Kalau anak Ibrahim itu Ishak. Simple toh? Anda baca di Kejadian berapa ya? Kejadian 16, 17. Daerah situlah ya. Ya disunat ya. Kelahiran ya mungkin dari 15 lah, 15, 16, 17 di situ. Ada menceritakan bagaimana Ibram atau Abram ini disunat ya. Sebelum disunat memperanakkan Ismail, setelah disunat memperanakkan Ishak. Pak, gini Pak. Jadi kalau Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya mau dikorbankan, berarti siapa ya? Jelas Ishak. Nggak usah baca ayat Alkitab. Ayat Alkitab jelas menulis Kejadian 22 ayat 2. Ishak. Andaikan Anda nggak baca Alkitab, Anda pun sudah tahu. Karena yang disebut adalah anaknya Ibrahim, anak setelah sunat. Kalau sebelum sunat, anaknya Ismail jelas. Setelah sunat, Abraham disunat, anaknya Ishak. Jadi yang Anda imani selama ini, yaitu Ibrahim mempersembahkan anaknya mau dikorbankan. Yang mau mempersembahkan itu Ibram apa Ibrahim? Ibrahim ya, berarti pasti Ishak anaknya. Nggak usah baca Alkitab. Pakai logika sederhana. Lalu kita berlanjut ya. Ibrahim punya anak dari Alkitab menyebutnya perempuan hamba dari Mesir, yaitu orang Mesir, perempuan hamba dari tanah Arab, dari sekitar Gunung Sinai. Ya. Lalu bahasa gampangnya babu aja lah ya. Hagar itu seorang babu. Nah ini dia. Di dalam Galatia 4 ayat 25. Perhatikan baik-baik ayat Alkitab ya. Saya tidak ngarang. Galatia 4 ayat 25. Hagar itu adalah Gunung Sinai, dari Gunung Sinai di Arab di Mesir ya. Itu hidup dalam perhambaan. Dalam perhambaan bersama anak-anaknya. Anak-anak Hagar siapa? Salah satunya adalah Ismail. Kok disebut anak-anaknya Pak? Apa kira-kira Ismail punya adik lagi? Gini, kan Hagar itu diusir sama Ibrahim ya. Setelah Ishak lahir, lalu Ishak mau disapih ya, berantem melulu nih berdua nih ya. Mengejek-ejek melulu nih Ismail ke Ishak, kan selisihnya berapa? 12 tahun ya, 14 atau 12 itu, 86 sama 100 sama 99 ya, 13-14 tahun lah selisihnya ya. Ismail ini ngeledek melulu ke Ishak lalu diusir. Nah pertanyaannya, habis diusir kira-kira masih sering dikunjungi oleh Ibrahim apa enggak ya? Kalau melihat Galatia 4 ayat 25, Hagar itu punya anak-anaknya, artinya anaknya lebih dari satu, bukan cuma Ismail. Dan tidak disebutkan bahwa Hagar kawin lagi. Kemungkinan besar ya awalnya kan Ibrahim ini disodorin Hagar babunya lalu hamil. Awalnya kepaksa, lama-lama jadi nagih.
Ya, ini ayat Alkitab Galatia 4 ayat 25 menyebut bahwa Hagar beserta anak-anaknya, artinya Hagar masih rutin dikunjungi oleh Ibrahim. Jadi punya anak lagi, betul. Tidak dijelaskan Hagar kawin lagi. Lalu Galatia 4 ayat 25 menulis Hagar itu jadi babu bersama anak-anaknya. Jadi Hagar jadi babu, Ismail juga jadi budak, adiknya Ismail juga jadi budak. Perhatikan bagaimana janji Allah di dalam Kejadian 17 ayat 20. Allah berkata begini, tentang anakmu Ismail ya Abraham, aku Allah akan juga memberkati anakmu, ya. Anakmu akan menurunkan 12 raja. Kejadian 17 ayat 20. Nanti akan menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, yang menjadi bangsa yang besar itu Ismail atau keturunannya? Keturunannya. Ismail sendiri jadi apa? Ismail jadi budak. Menurut Galatia 4 ayat 25. Astagfirullah. Ini ayat Alkitab Pak Hadiri, betul. Ismail jadi budak, tetapi anak-anak Ismail yang 12 itu pertama kan Nebayot, ya siapa itu ya, Nebayot, terus ada Kedar segala itu ya. Anak-anak Ismail ya. Di dalam anak-anak Ismail itu kita bisa baca di dalam Kejadian 25 ayat 12 sampai 16. Anda pengen tahu ke-12 keturunan Ismail itu di Kejadian 25 ayat 12 sampai 16. Di situ ada Nebayot, ada Kedar. Kedar inilah raja Arab nantinya. Tapi Ismail sendiri tetap jadi hamba, tetap jadi budak. Perhatikan baik-baik Galatia 4 ayat 25. Hagar beserta anak-anaknya hidup dalam perhambaan. Ya, kelak anak-anak Ismail menurunkan ke-12 raja. Salah satunya umat Kedar yang dikenal sebagai Arab Timur, ya, termasuk Arab Saudi, ya. Jadi kalau Anda menganggap bahwa Ismail itu orang Arab lalu dia jadi nabi, mohon maaf. Menurut ayat Alkitab Galatia 4 ayat 25, Ismail itu jadi hamba. Bahasa sekarang jadi budak beserta dengan Hagar. Hagar tetap jadi hamba, ya jadi pembantu, anggaplah begitu. Jadi budak. Ismail juga jadi budak. Barulah anak-anak Ismail setelah Ismail mati. Ismail dikubur di mana? Ayo. Kan Ismail ini jadi ikon ya, selain Abraham ya, yang jadi idola ya. Orang-orang Arab itu idolanya kalau nggak Abraham, Ismail. Karena Ismail ini jalurnya Kedar, menurunkan Kedar, punya anak Kedar. Kedar itu jalur Arab. Makanya nanti ada kemuliaan orang Kedar ya, akan habis kurang lebih tahun 2700 2800 Masehi. Ya, 800 tahun lagi umat Kedar kemuliaannya akan habis. Jadi jangan heran nanti di Arab itu semua akan jadi Babel besar. Ya, Babel besar, jangan heran seperti itu. Ayat Alkitab sudah menulis kemuliaan Kedar akan hilang dalam hari-hari, ya pokoknya 6 dari 7 hari lah ya. Dari hari pekerja begitulah ya. Saya sudah pernah menghitung tayangan saya. Jadi umat Arab nanti akan pudar pada tahun 2800 Masehi. Itu sudah ganti semua. Jadi kalau Anda sekarang mengagung-agungkan Arab, maaf ya, 2800 Masehi nanti kemuliaannya akan habis. Artinya Kedar itu nanti akan berubah ya. Orang-orang Arab akan berubah. Berubah jadi apa, Pak? Menurut Alkitab jadi Babel besar, ngikut sama Roma. Ya, nanti yang pakai tangan tunjuk jidat begini. Ya. Jadi 666 akan menjadi hegemomi yaitu menjadi kelompok besar dari Roma, ya. Serius nih Pak, serius ayat Alkitab Anda nggak bisa bantah ya. Babel besar itu nanti ya. Kembali lalu Ismail mati dong. Ismail dikubur di mana ayo? Kan Anda mengidolakan Ismail. Di mana dikuburnya? Di tanah Arab Pak, di sebelahnya Ibrahim. Salah lagi ya loh. Ibrahim aja dikubur di Makmela. Ismail juga dikubur, dikembalikan kepada leluhurnya.
Kejadian 25 ayat 17. Perhatikan, baca baik-baik. Kejadian 25 ayat 9, Ibrahim dimakamkan di Makpela, Hebron. Ismail, Kejadian 25 ayat 17, dikuburkan, dikembalikan ke kaum leluhurnya. Siapa ya? Abraham. Jadi Ismail dikubur di Makpela, betul. Sama Ibrahim sama Ismail tuh dikubur di tempat penguburan yang sama, di Gua Makpela namanya. Enggak di Arab, Pak? Ya enggak lah. Nanti salahnya kuadrat. Ibrahim katanya dikubur di Arab, lalu Anda ziarah ke sana. Di sebelahnya ada kuburnya Nabi Ismail. Ayo kita luruskan. Ya, kita luruskan salah. Ismail itu jadi budak. Jadi nabi enggak, Pak? Ya enggak. Menurut Alkitab enggak, tapi kami tetap mengklaim Pak jadi nabi. Ya silahkan. Ayo kita edukasi umat. Ya, jangan sampai umat di kampung-kampung sana, di kampung-kampung ya, terutama di kampung-kampung, sangat menggelegar katanya. Kami sudah ziarah ke makam Nabi Ibrahim, di sebelahnya ada makam Nabi Ismail. Ayo diedukasi. Ibrahim dimakamkan di Makpela, Ismail juga dimakamkan, dikembalikan kepada leluhurnya, kaum leluhurnya. Kejadian 25 ayat 17. Jadi Ismail dimakamkan satu komplek pemakaman atau satu wilayah pemakaman dengan Ibrahim, dengan Sarah, dengan Ishak dan lain sebagainya. Jadi tidak benar Ismail dimakamkan di Arab, tidak benar. Abraham dimakamkan di Arab, tidak benar. Ismail adalah seorang budak, gitu. Ismail menurunkan 12 anak. Salah satunya adalah Kedar yang nanti menurunkan Arab Timur. Penyebutan kata Arab pertama kali adalah untuk Mesir. Mesir itulah Arab. Arab Mesir, lalu muncullah Arab Kedar yang sekarang wilayah Arab-Arab sebelah rada timur-timur lah, ya. Termasuk Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu keturunan Kedar. Ya, nanti kemuliaan Kedar akan berakhir tahun 2800 Masehi. Semua negara Arab akan tunduk kepada Roma, ya, kepada Roma, ya, sebagai Babel besar. Nanti akan menyerang ke Israel dalam perang Harmagedon. Jadi Israel nanti akan dikeroyok oleh tentara Romawi dari negara-negara Roma dan dari negara-negara Arab. Tetapi nanti yang berperang adalah anak domba, ya, Harmagedon, perang Harmagedon. Anak domba akan berperang dan semua akan dikalahkan, ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, jadi clear Ismail ternyata bukan nabi, Pak, bukan. Ya, ayat Alkitab menulis bahwa Galatia 4 ayat 25, Hagar dan anak-anaknya hidup dalam perhambaan. Artinya bahasa gaulnya Hagar dan anak-anaknya jadi babu, jadi budak. Loh, Hagar kan anaknya cuman Ismail, Pak. Kok tiba-tiba disebut anak-anaknya? Ya, kemungkinan besar perempuan, ya, kemungkinan besar perempuan karena tidak disebut namanya. Hagar cuma disebut anaknya Ismail doang, ya. Dengan Abraham itu habis diusir, biasalah namanya, dulu kan kepaksa disodorin Hagar. Ya, disodorin Hagar. Kamu kan nggak bisa hamil melulu nih, apa sih Sarah, lalu Sarah bilang, "Ini tak kasih pembantu nih, hamil." Gitu. Awalnya kepaksa, lama-lama ketagihan. Lalu karena Galatia 4 ayat 25 menulis di situ Hagar dan anak-anaknya, nggak cuma satu anaknya, kemungkinan adiknya Ismail perempuan, kemungkinan besar, ya, adiknya Ismail perempuan, ya. Lalu Ismail dalam hidup sebagai budak, ya. Jadi menurut Alkitab Ismail adalah seorang budak. Dia menurunkan 12 raja Israel nanti jadi bangsa yang besar. Yes, di dalam Kejadian 17 ayat 20. Allah berjanji semua keturunan Ismail nanti juga menjadi bangsa yang besar, menurunkan 12 raja. Tetapi Ismailnya sendiri jadi budak, bukan nabi. Yes. That it's, ya, kita Indonesia, kita Pancasila, edukasi seperti ini perlu. Sekarang efeknya luar biasa ke kampung-kampung. Ternyata Ismail itu bukan nabi. Ternyata Ismail itu budak, ya. Ismail itu seorang budak yang jadi bangsa itu keturunannya. Ismail menurunkan 12 raja,
nanti jadi bangsa yang besar. Salah satunya namanya Kedar, menjadi bangsa Arab. Jadi Arab Saudi itu keturunan Kedar, Arab Kedar. Sedangkan Arab yang mula-mula adalah Arab Mesir. Ya. Clear sampai sini? Ismail dilahirkan ketika Ibrahim belum disunat. Namanya masih Ibram atau Abram. Jadi Ismail itu hasil anak bapaknya belum disunat. Ketika bapaknya sudah disunat, anaknya namanya Ishak. Yang dipersembahkan adalah anaknya yang dari Ibrahim, artinya Ibrahimnya setelah sunat. Ya, menjadi lucu ya. Anda mengimani Nabi Ibrahim mempersembahkan anak. Loh, Ibrahim sudah sunat belum? Sudah, ya anaknya Ishak, yang mau disembelih itu Ishak. Kalau Ibrahimnya belum sunat, yang mau disembelih Ismail. Pertanyaannya, yang Anda imani Nabi Ibrahim mempersembahkan atau mengorbankan anaknya. Yang Anda maksud Ibrahim yang sudah sunat atau belum? Kalau namanya Ibrahim sudah sunat, berarti anaknya ya Ishak. Astagfirullah, Ibrahim yang mengorbankan anaknya namanya Ishak. Aduh. Kemudian Ibrahim dimakamkan di Makpelah Hebron. Aduh. Lah yang di Arab itu siapa? Ismail ternyata seorang budak. Aduh. Lah kita kok mikirnya Ismail nabi. Gitu. Terus Ismail menurunkan raja-raja. Ismail makamnya ada di dekat Ibrahim di tanah Arab. Aduh, padahal makamnya ada di Hebron, di sebelahnya, di dekatnya Ibrahim bapaknya, di dalam Kejadian 25 ayat 17. Peri clear. Kita Indonesia, kita Pancasila. Hal seperti ini perlu dijelaskan. Ayo, saya sangat berharap ya kepada saudara-saudaraku dari keyakinan di luar Kristen, terutama yang levelnya para buya. Ayo dong belajar ini supaya di kampung-kampung itu ya dicerahkan, ya. Ya, dicerahkan. Ayo mengedukasi umat, ya toh. Mengedukasi umat, ya. Seperti itu ya. Ya. Anda bisa bayangkan? Anda datang terus Anda berziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Coba. Kalau Anda sudah edukasi, ya. Oh, Ibrahim itu ada di Makpelah. Lah ini Ibrahim siapa? Ya sudah, diakui saja Ibrahim yang lain. Kok di sebelahnya ada Ismail, Pak? Ya Ismail yang lain. Jadi lucu jadinya. Dunia ini lucu banget jadinya. Ya. Lucu sekali. Ayo para buya ya. Saya berharap para buya, kalau buya itu kan katanya level tertinggi. Pertama itu cak, kalau cak itu suka kesambet kalau cak itu. Kemudian Gus ini masih ngerokok juga. Saya berharap kalau buya tidak ngerokok supaya tidak mabuk nikotin ya. Mengatasi rokok aja nggak bisa, ya nggak mungkin dia bisa dapat hikmat dari Allah, ya bagaimana dia bisa tunduk kepada kehendak Allah. Lalu mengatasi rokok aja nggak bisa kok, mabuk nikotin aja nggak bisa. Saya berharap level para buya, ayo kita mengedukasi umat ya dalam bingkai Indonesia Pancasila. Bapak bayangin di kampung-kampung sana, ya kampung-kampung sana seperti itu. Semoga Buya udah tidak ngerokok, tapi Buya ternyata masih ngerokok, Pak. Nah itu dia. Ya, mengatasi mabuk nikotin aja nggak bisa. Gus banyak yang ngerokok kalau Gus. Cak, wah. Cak mah ngerokok iya, kesambet iya. ATT. Ayo mendidik umat. Ya, saya berkali-kali mengatakan mendidik umat. Kalau kalian tidak tahu, tanya ini sama orang Kristen. Boleh nggak? Dari luar Kristen tanya sama orang Kristen. Boleh. Ini kebenaran. Anda baca, Anda jukir balik kok. Wih, benar semua ternyata. Henry Tandianto yang dikatakan benar semua. Clear Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, kita mengedukasi umat supaya makin hari makin benar ya, karena sekarang ini mudah sekali untuk diakses melalui Google, melalui apapun, mudah sekali untuk diakses. Jadi pemahaman umat terutama di grassroots, di kampung-kampung supaya diluruskan. Ini tugas terutama para buya. Mudah-mudahan buya sudah tidak ngerokok.
Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.